Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 244. Tingkat transformasi roh benar-benar menakjubkan. Shi Hao telah tenggelam dalam keadaan di mana itu bukan lagi kultivasi yang monoton melainkan jenis kenikmatan mental. Dagingnya sedang disempurnakan dengan segala cara yang mungkin melalui cahaya simbol, menjalani rekonstruksi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah benih kehidupan ditaburkan ke dalam tanah saat dia melihat mereka bertunas, berakar, dan melakukan pertumbuhan yang subur. Kekuatan hidup tumbuh semakin melimpah, seolah-olah ada perasaan terlahir kembali. Shi Hao saat ini duduk dalam posisi bersila. Dahinya bersinar, dan kesadaran ilahinya terpuaskan saat dia berkeliaran dalam keadaan Dao. Tubuhnya mengalami perubahan tanpa akhir, berkilau seperti kecemerlangan lapisan emas ilahi. Waktu berlalu. Dinding sarang Kunpeng tenang tanpa gangguan. Semuanya hening kecuali seorang pria muda yang mendambakan kultivasi, mencurahkan jiwa dan raganya. Pikirannya kosong dan jernih, tanpa gejolak emosi yang akut. Senyum terpancar dari sudut mulutnya, mencerminkan kondisi mentalnya saat ini saat dia membenamkan dirinya dalam kondisi pikiran yang gembira. Tak lama, tubuhnya menjadi tertutup oleh bola cahaya kabur dan awan merah perlahan naik dari tubuhnya yang berkilauan. Kulitnya sekarang lebih cerah dan lebih transparan daripada kulit seorang wanita, membuatnya tampak sangat cantik. Ini adalah hasil dari pencerahan spiritual yang telah membersihkan seluruh tubuhnya. Suara pipa terdengar, menghasilkan nada nyaring yang bergema melalui anggota tubuhnya dan ke kerangkanya. Seluruh kerangka-kerangkanya bersinar, setiap tulang tampak bergetar, membuatnya bersinar lebih terang. Lapisan tipis film muncul di atas tulangnya, membuatnya tampak seperti logam. Namun, pada saat yang sama, mereka juga tampak seperti kristal karena bersinar dengan cemerlang. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan berteriak kaget ketika melihat seseorang di tahap transformasi roh awal mampu mencapai begitu banyak. Biasanya seseorang akan memulai dengan pemurnian dari darah dan daging, namun dia melakukannya di semua tingkatan secara bersamaan. Bahkan tulangnya jauh di dalam tubuhnya mengalami perubahan seperti itu. Saat memperkenalkan spiritualitas ke dalam tulang, film cahaya ini sangat penting. Setelah melekat, tulangnya menjadi lebih kuat hampir seketika. Tubuhnya bersinar cemerlang, seolah-olah mereka semua adalah tulang ilahi. Ini adalah langkah kunci. Spiritualisasi tulang lebih lanjut tidak hanya akan bermanfaat bagi kultivasi seseorang, tetapi juga akan secara signifikan meningkatkan kelincahan dan kekuatan seseorang. Selain itu, darah dan dagingnya juga membaik. Setiap kemajuan seperti memasuki harta karun lainnya. Cahaya spiritual menyinari seluruh tubuhnya, memberi nutrisi pada daging. Pada saat itu, dia berkilau dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah keberadaan dewa sedang duduk bersila di dalam dirinya satu demi satu, menjaga tubuh dan jiwanya. Integrasi daging dan tulang terjadi di luar dan di dalam secara bersamaan. Lapisan cahaya muncul, dan memproyeksikan dirinya ke permukaan tubuh. Shi Hao ditutupi oleh film ringan, seolah-olah dia mengenakan lapisan kulit ilahi. Dia tampak suci dan jauh, memiliki rasa kesempurnaan, tanpa noda dan tanpa cacat. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk dari alam surgawi yang bukan milik dunia fana ini. Tubuhnya tak bernoda. Tulang, darah, dan dagingnya terus berubah, menjadi semakin cerah dan tembus cahaya. Transformasi roh berarti seseorang harus menerima sebanyak yang dapat ditawarkan alam untuk mengembangkan spiritualitas seseorang dan melampaui dirinya sendiri. Seolah-olah dia telah ditutupi glasir keramik, tubuhnya menerangi langit. Tidak ada debu atau kotoran, hanya keilahian.
tingkat transformasi roh adalah proses merekonstruksi dirinya yang sebenarnya. Itu adalah transformasi yang berbeda dari tahap sebelumnya. Dia harus mulai dari tubuh fisiknya ke rohnya, kemudian pada gilirannya menuju 10 lorong surgawi untuk menghubungkan dunia luar, menghasilkan spiritualitas dan evolusi yang lengkap. Perubahan akan dimulai pertama dari darah menjadi daging. Setelah itu, kemudian akan muncul di dalam organ dan tulang internal sebelum akhirnya berakhir di tingkat yang lebih dalam. Namun sekarang, ketika Shihao mengubah spiritualitasnya, perubahan itu terjadi pada seluruh tubuhnya sekaligus tanpa berkembang secara berlapis. Tidak ada pemisahan atau pertentangan, dan tubuh fisik diperlakukan sebagai satu kesatuan saat transformasi dan evolusi spiritual berlangsung. Darahnya bersinar, menjadi aliran berkilau untuk memberi makan dagingnya. Cahaya ilahi kemudian keluar dari darah dan daging untuk membersihkan organ-organ internalnya, menjadikannya jernih dan terang seperti potongan batu giok. Akhirnya, bahkan tulangnya pun diterangi. Cedera dari pertarungannya baru-baru ini semuanya sembuh. Organ internalnya berkilau dengan kecemerlangan yang lebih besar, menyerupai karya seni daripada organ manusia. Prosesnya misterius dan vital bagi perkembangannya. Film cahaya muncul di setiap bagian Shihao, berkilauan dan berkilauan dengan vitalitas yang bersemangat. Waktu berlalu, dan 8 atau 9 hari telah berlalu tanpa pemberitahuannya. Meskipun semua kekuatan dan klan telah bergabung dalam pertempuran dan bertarung satu sama lain, Shihao tidak memperhatikan, tetap asyik dengan dunianya. Dia telah melupakan segala sesuatu yang lain. Kultivasi dan studi Dao adalah satu-satunya hal yang dia pedulikan. Dia merasa tenang dan damai tanpa sedikit pun kecemasan, yang merupakan perbedaan mencolok dibandingkan dengan kondisi mentalnya belum lama ini. Dari awal hingga akhir, ada juga rasa bahagia dan kepuasan. Untaian demi untaian cahaya warna-warni meringkuk. Saat Shihao menghirup dan menghembuskan untaian warna-warni yang menguntungkan, potongan energi seperti naga bergerak masuk dan keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Dia bernapas dengan ritme khusus, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, seolah-olah ada kecepatan khusus untuk itu. Terlalu cepat tidak baik, dan terlalu lambat juga tidak baik, ini adalah ritmenya sendiri. Setelah garis-garis energi seperti naga terbang keluar, mereka mengelilingi tubuhnya, memisahkannya dari tanah. Itu adalah pemandangan yang aneh dan fantastis. Energi keberuntungan di sini sangat padat, tampak sangat misterius. Tubuh Shihao terus berubah, dan lapisan tipis telah sepenuhnya stabil. Itu memasukkan dirinya ke dalam darah, daging, organ dalam dan tulangnya, menjadi bagian yang tidak bisa dibedakan dari mereka. Setengah bulan kemudian, Shihao akhirnya membuka matanya. Dinding sarang Kunpeng terdiam. Pohon-pohon kuno disusun berdampingan, menghasilkan esensi spiritual yang kental. Matanya cerah, mengandung rasa spiritualitas di dalamnya. Seluruh keberadaannya tampak sangat luar biasa dan jauh. Ini adalah perwujudan dari transformasi spiritual tubuhnya, memberinya penampilan dunia lain dan perasaan transendensi. Tak perlu dikatakan, kondisi kultivasinya telah meningkat dan kapasitas bertarungnya meningkat. Efeknya sangat mencolok dan dia telah mengatasi rintangan penting. Alam transformasi roh dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah spiritualisasi tubuh, kemudian datang rekonstruksi diri sejati dan nutrisi spiritualitas dari 10 jalan surgawi. Di antaranya, spiritualisasi tubuh adalah tahap yang paling vital dan esensial. Namun, seseorang hanya bisa mendekati kesempurnaan tanpa batas, karena mencapai kesuksesan penuh terlalu sulit. Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat kesempurnaan seperti itu, maka kekuatan individu itu akan menjadi sangat menakutkan. Pada kenyataannya, apa yang kebanyakan orang lakukan pada tahap ini hanyalah pemurnian cahaya menyelam untuk membersihkan tubuh fisik mereka dan melatih tulang mereka. Prosesnya kemudian akan berputar penuh,
mengubah tahap ini menjadi rutinitas yang berulang. Bahkan makhluk berdarah murni merasa sangat sulit untuk mencapai spiritualisasi sempurna yang sejati. Tentu saja, seseorang dapat naik ke tahap berikutnya dan melanjutkan kultivasi tanpa mencapai kesempurnaan yang hampir mustahil ini. Orang-orang telah membahas spiritualisasi tubuh sejak zaman kuno, menggunakannya untuk menamai tahap ini. Namun, berapa banyak yang benar-benar mampu mencapainya? Hanya segelintir yang akan berhasil dari setiap era. Saya masih dalam proses spiritualisasi. Masih ada kesenjangan antara ini dan yang sebenarnya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika disempurnakan, tubuh akan menjadi embrio spiritual yang dapat mengubah semua jenis kekuatan spiritual untuk digunakan sendiri. Tidak hanya pernapasan dan kecepatan pemahaman daonya menjadi lebih cepat selama kultivasi, dia bahkan dapat mengarahkan kembali esensi spiritual dari serangan musuh dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Spiritualisasi tubuh sangat bermanfaat. Itu berisi keajaiban tanpa akhir, dan hanya mereka yang benar-benar menyempurnakannya yang mengerti betapa hebatnya itu. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi batin dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Sepasang mata emas seperti lentera muncul dari lingkungan berkabut, mengandung fluktuasi yang sangat kuat di dalamnya. Itu adalah makhluk perkasa yang jauh dari biasa. Shi Hao diperingatkan pada awalnya, tetapi dia mengendur segera setelah itu. Itu sebenarnya hanya bola berbulu. Dengan ekspresi menyakitkan, ia jatuh sambil memegangi perutnya dengan cakar kecilnya sebelum akhirnya memanjat sarang kayu kuno. Itu berguling ke arah Shi Hao, karena bahkan tidak bisa berjalan lagi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dibencinya dimakan. Perutnya yang kecil mencuat, dan tubuhnya yang semula bulat sekarang bahkan lebih gemuk. Jadi, kamu pergi untuk memilih obat spiritual. Tidak heran kekuatanmu meningkat begitu banyak. Shi Hao tercengang. Bola berbulu selalu tidur akhir-akhir ini, jadi Shi Hao berspekulasi bahwa itu mungkin mengalami semacam transformasi untuk memulihkan kekuatan sucinya. Benar saja, ini adalah kasusnya. Bola berbulu halus dan emas bangun lebih awal dan melihat bahwa Shi Hao masih tenggelam dalam kultivasi. Itu kemudian menyelinap pergi untuk mencari obat-obatan roh di dekatnya. Itu berpesta dengan obat-obatan dan mengisinya sendiri. Cahaya kemerahan menyembur keluar begitu dia membuka mulutnya, dan esensi bersemangat keluar dari lubang hidung dan telinganya. Seandainya orang normal makan sebanyak itu, mereka pasti sudah meledak sekarang. Cepat dan pulihkan dirimu dengan cepat. Saya mengandalkan Anda untuk mengajari saya kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu, seperti menyulap 3 kepala dan 6 lengan. Shi Hao mengangkat Hairy Ball dan menanyakan situasi di luar. Bola berbulu menggelengkan kepalanya. Itu tidak tahu banyak. Satu-satunya hal yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah makan, dan tidak perlu berjalan jauh. Kamu benar-benar pecinta makanan. Bocah iblis itu mengetuk kepalanya. Dia kemudian menggosok perutnya sendiri setelah menyadari bahwa itu menggeram karena lapar. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya saat ini. 1 jam kemudian, dia kembali dengan beberapa obat spiritus di tangannya. Dia mulai mengunyahnya dengan suara kaci, seolah-olah dia sedang makan wortel. Hairy Ball memberinya tatapan jijik dan berteriak dengan suara zizhi, yang berarti, kamu sendiri adalah seorang Fode, mengapa menyuruhku pergi? Sarang Kunpeng berisi beberapa daerah terlarang-terlarang yang penuh dengan obat-obatan roh. Tanahnya sangat hijau, mempesona bahkan mereka yang melihat dari jauh. Seandainya tanah ini terletak di luar tempat ini, bahkan negara-negara kuno akan mulai memperebutkan sumber daya tersebut. Saya harus mencapai spiritualisasi tubuh yang lengkap. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri dan memulai babak baru kultivasi. Sekarang dia sudah cukup belajar tentang level ini dan sedang mencari cara untuk melampaui batas.
Dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan di setiap level dan bertujuan untuk menjadi legendaris. Beberapa hari lagi telah berlalu sebelum dia membuka matanya lagi. Harry Ball bertindak diam-diam saat menyeret kembali sebuah tablet batu. Karakter kuno ditulis di atasnya. Apa ini? Dia terkejut. Harry Ball memberi isyarat untuk menjelaskan bahwa tablet itu telah dicuri. Oleh karena itu perilaku liciknya. Saat ini dunia luar telah jatuh ke dalam kekacauan. Semua klan mencari di sarang, memicu formasi terlarang dari waktu ke waktu. Makhluk perkasa jatuh seperti daun musim gugur, tetapi mereka membuat beberapa penemuan hebat. Orang-orang telah menemukan beberapa loh batu. Meskipun tidak ada kekuatan ilahi yang tercatat pada mereka, mereka masih berharga karena tulisan-tulisan ini ditinggalkan oleh Kun Peng, merekam kisah hidupnya. Melihat yang lain mengambil tablet, Harry Ball juga ikut bergabung. Termasuk yang ini, ia telah mengambil kembali 8 buah. Shi Hao melihat sekeliling dan melihat tumpukan tablet batu. Dia mempelajarinya dengan sabar, membaca semuanya dengan cermat. Sebuah ide datang padanya. Meskipun tablet tidak berisi metode rahasia, mereka berbicara tentang pelatihan dan penebusan dosa yang dilalui Kun Peng setelah lahir. Salah satunya bahkan menyebutkan bahwa laut ini sangat mirip dengan tempat kelahiran Kun Peng. Lingkungan yang sama cocok untuk anak-anak muda untuk melatih diri mereka sendiri. Shi Hao mengulurkan. Ayo kita keluar. Akhirnya, mereka berjalan keluar dari sarang Kun Peng dan mengikuti jalan setapak. Mereka menemukan banyak orang juga telah mundur. Setelah menjelajahi tempat ini begitu lama dan menderita begitu banyak kematian dan cedera, mereka masih belum menemukan teknik yang berharga. Banyak yang meragukan apakah sarang itu berisi kekuatan suci yang tiada tara atau tidak. Semua orang menjadi lebih berhati-hati sekarang. Mereka hanya mengirim sebagian dari tim mereka untuk menjelajahi sarang dan sisanya menunggu di luar, karena terus terburu-buru ke depan akan terlalu melelahkan. Putong! Shi Hao menyelam ke Laut Biru dan memulai putaran kultivasi lagi untuk menguatkan dirinya. Terletak di dasar laut adalah Gua Yang Utmos, jurang es hitam, dan makam bintang jatuh, yang semuanya merupakan tempat paling indah untuk berlatih spiritualisasi. Orang biasa mungkin tidak melihat satu pun dari mereka seumur hidup. Api melonjak tinggi di Gua Yang Utmos. Cahaya berkilauan di dasar laut, tidak bisa dipadamkan oleh air laut. Semuanya disegel oleh es di Abyss of Black Ice. Air laut yang membeku memenuhi tempat itu. Seseorang hanya bisa mendekat dengan menembus es. Makam bintang jatuh terdiri dari meteorit yang jatuh dari langit, dan bahkan ada beberapa biji besi ilahi yang sangat langka di dunia ini. Mereka semua jatuh dari langit, menumpuk tinggi di tempat ini. Ini adalah tempat-tempat yang menakutkan. Esensi spiritual bergerak begitu keras sehingga bisa dengan mudah robek berkeping-keping. Untuk menguatkan diri di tempat-tempat ini seperti hidup di surga dan neraka pada saat yang bersamaan. Apakah Kun Peng menggunakan ini untuk melatih dan memperkuat dirinya sendiri ketika masih muda? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri sebelum memulai putaran kultivasi yang sulit. Dia terserap oleh tempat ini dan telah melupakan malam dan siang. Tepat selama 3 bulan, dia telah memperkenalkan semua jenis kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya dan mendorong kekuatan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, di dasar laut yang gelap gulita, sesosok membuka matanya, memancarkan 2 kilatan petir ilahi. Itu adalah pemandangan yang mencolok. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Spiritualisasi mutlak tubuh, saya berhasil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.